Film bertempat di Prancis pada tahun 1956. Diperlihatkan seorang anak altar bernama Jacques. Dia disuruh oleh seorang pastor bernama Noired untuk mengambil minuman anggur. Setibanya di tempat tersebut, dia merasakan aura-aura yang mencekam. Dan ada sesuatu yang hadir, akan tetapi dia tidak tahu apa itu. Lalu botol wine yang ingin dia ambil tiba-tiba pecah. Jacques pun kembali dan melaporkan ke pastor Noired kalau ada orang lain di dalam ruangan anggur. Sehingga mereka berdua pun pergi untuk memeriksanya. Mereka pergi mencari ke ruangan gereja, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Sampai sang pastor melihat air yang ada di dalam wadah tiba-tiba mengering dan tiba-tiba pastor itu pun tewas terbakar. Beberapa tahun setelah Suster Irene berhasil mengusir Palak dari biara Santa Carta, kini dia bertugas menjadi biarawati dan hidup dengan damai di tempat yang baru. Dia berteman dengan seorang suster bernama Debra. Suster Debra dikenal sebagai suster yang susah untuk diatur dan suka menyusahkan pimpinan biara. Kemudian pimpinan biara tengah bercerita tentang suster yang berhasil mengalahkan iblis yang berada di Santa Carta dengan cara menyemburkan darah Kristus. Ya, suster itu adalah Suster Irene. Di sebuah sekolah asrama di Prancis, kita akan melihat beberapa anak nakal yang sedang mengerjai kepala sekolah yang biasa dipanggil Madame Lauren dengan melepaskan kecoa ke kamarnya. Di sini juga kita akan kembali diperlihatkan dengan Maurice yang ternyata sekarang dia menjadi tukang kebun di sekolah itu. Di sana Maurice berteman baik dengan seorang murid bernama Sophie. Sophie adalah anak dari seorang guru yang mengajar di sekolah ini. Maurice juga sering sekali membantu Sophie yang suka diganggu oleh para anak-anak nakal di sekolah itu. Ada seorang bocah pengantar paket yang sedang mengantar sebuah makanan ke tempat tinggal Maurice. Namun setelah tiba di sana, dia melihat Maurice dan tiba-tiba Monsieur? Di malam harinya, Suster Irene mendapat mimpi tentang Maurice yang kerasukan iblis Palak. Berita tentang kematian pastor yang terbakar ternyata sampai ke Vatikan, dan pihak Vatikan akhirnya turun tangan untuk menangani kasus tersebut. Mereka pun meminta Suster Irene kembali menyelidiki apa yang terjadi dengan gereja dan pastor tersebut. Suster Irene sempat menolak karena kejadian sebelumnya ia sudah mengalami kasus yang sangat menyeramkan. Namun pimpinan Vatikan berkata kalau tidak ada yang bisa mengalahkan Palak selain Suster Irene. Dan mau tak mau Suster Irene terpaksa menyetujui permintaan tersebut. Pada esok harinya Suster Irene berangkat ke Perancis, tapi tanpa dia ketahui ternyata Suster Debra diam-diam mengikutinya. Suster Irene sempat kesal karena jika pihak biara mengetahuinya maka Suster Debra bisa saja dikeluarkan. Namun Suster Debra berkata kalau dia ingin melihat keajaiban dan kembali percaya pada imannya dengan cara mengikuti Suster Irene mengusir iblis jahat. Karena sebelumnya dia pernah melihat pastor yang merubah anggur menjadi darah Kristus, dan hal itu agak sulit untuk dia percaya. Suster Irene pun berkata kalau Debra ini belum siap karena imannya masih lemah. Biarawati yang lebih berpengalaman seperti di Santa Carta aja semuanya tewas ketika menghadapi Palak. Bahkan mereka sampai mengorbankan diri hanya untuk mengusir roh jahat ini. Akan tetapi Debra kekeh keras kepala dan mau ikut dengan Suster Irene. Di saat pelajaran, Maurice datang ke kelas untuk memperbaiki lemari. Terlihat ia memperhatikan Cat, yaitu ibunya Sophie. Saat itu Sophie didatangi oleh teman-teman yang suka mengganggunya. Lalu mereka mengajak Sophie untuk memainkan permainan memanggil iblis. Lalu Sophie melihat ke sebuah jendela kaca, di mana ada gambar kambing di tengahnya. Ketika sinar matahari menembus ke kaca itu, tiba-tiba mata kambing di kaca itu berubah menjadi merah. Sophie diminta untuk fokus ke kambing itu, sementara anak-anak nakal tadi pergi meninggalkannya sendirian. Lalu Sophie seketika melihat bayangan Palak hingga ia pun berlari, namun untungnya ada Maurice. Sementara itu Suster Irene kini telah sampai di Perancis dan langsung mengunjungi tempat kejadian. Di sana Suster Irene dan Suster Debra mulai mencari petunjuk. Suster yang ada di gereja itu memberitahu kalau ada seorang saksi anak kecil yang melihat kejadian tewasnya pastor tersebut, dan dia adalah Jacques. Suster Irene pun bertanya apakah ada orang lagi di gereja pada saat kejadian tersebut. Lalu suster itu menjawab ada, yaitu seorang tukang, tapi dia langsung pergi setelah kejadian tersebut. Dan tukang itu bernama Maurice. Lalu Suster Irene pun bertemu dengan Maurice, namun Suster Irene hanya menyapanya dan memberikan biji tomat. Karena Suster Irene tahu kalau Maurice pernah bilang dia ingin membangun sebuah kebun. Pada suatu hari Sophie melihat ada yang aneh dengan Maurice yang selalu tubuhnya tiba-tiba mematung sendiri.
Setelah itu Sophie mendengar suara dari ibunya yang berasal dari lantai atas. Sophie pun langsung ke lantai atas untuk mengeceknya. Saat sampai di sana, dia tidak menemukan siapapun. Dan tiba-tiba pada malam harinya, Suster Irene tak sengaja bertemu dengan Jacques, dan dia segera menanyakan apa yang terjadi pada malam saat si Pastor Noiré terbunuh. Namun Jacques enggan untuk membahasnya, dan langsung pergi begitu saja. Ketika Suster Irene akan mengejar Jacques, akhirnya dia bertemu dengan Palak dan ia mendapatkan petunjuk tentang apa yang sedang dicari oleh si Palak ini. Sementara itu di asrama, Madame Lauren mendengar ada suara di dalam kapel dan dia pun mengeceknya. Ternyata suara itu berasal dari Maurice yang sedang membenturkan kepalanya. Setelah Maurice pergi, Madame Lauren mendengar ada suara anak kecil di dalam ruangan. Dia pun segera mengeceknya ke dalam. Dan pada saat di dalam, Madame Lauren bertemu dengan roh anaknya yang sudah meninggal. Dan anaknya pun langsung menyerang Madame Lauren sampai tewas. Sementara itu Suster Irene pun sadar dia berada di dalam hotel. Dan kini dia mengetahui kalau Palak masih gentayangan dan dia memasuki tubuh Maurice. Ternyata Palak juga merupakan dalang dari meninggalnya beberapa orang penting di gereja dan dia selalu berpindah-pindah tempat. Suster Irene juga mengetahui kalau Palak ini sedang mencari sesuatu dan dia memanfaatkan tubuh Maurice serta menjaga Maurice tetap hidup hanya untuk menemukan benda yang ia cari. Suster Debra kemudian memberikan sebuah kalung milik Pastor Noiré yang sudah tewas terbakar. Debra juga berkata pada saat Suster Irene pingsan, Jacques datang dan memberikan kalung itu. Suster Irene lalu melihat ada sebuah simbol yang tidak asing baginya. Untuk mencari tahu arti dari simbol itu, mereka pun berencana untuk menemui teman Irene yang berada di penyimpanan arsip Katolik. Sementara di sekolah, Kate melihat pintu kapel terbuka, dan ketika mengecek ke dalam, dia terkejut melihat Madame Lauren yang sudah tewas. Lalu Kate menemui Maurice dan ia bertanya di mana keberadaan Sophie yang dari tadi tidak kelihatan. Maurice pun membantu untuk mencari Sophie, dan ternyata Sophie sedang bersembunyi. Setelah kematian Madame Lauren, Sophie menjadi ketakutan dan dia merasa kalau ada yang aneh dengan sekolah mereka. Karena Madame Lauren sebelumnya tidak pernah memasuki kapel itu dan selalu menguncinya. Dan pasti ada sesuatu di dalam kapel tersebut hingga membuat Madame Lauren sampai masuk ke sana. Setibanya di penyimpanan arsip Katolik, Irene langsung bertanya tentang simbol dari kalung milik Pastor Noiré. Lalu kepala arsip itu berkata, kalau itu adalah simbol keluarga Saint Lucy dan korban-korban yang sudah tewas, termasuk Pastor Noiré adalah keturunan dari Saint Lucy. Mendengar Saint Lucy, Irene pun sadar apa yang sedang dicari oleh Palak yaitu mata dari Saint Lucy. Tapi mereka masih belum tahu apa tujuan Palak ingin mencari mata itu. Lalu di sini kepala arsip berkata dan mempunyai teori kalau Palak ini dulunya adalah seorang malaikat, tapi dia ditolak oleh Tuhan dan kekuatan sucinya diambil. Maka kemungkinan Palak ingin kekuatannya kembali dan mata Saint Lucy adalah benda yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika benda itu berada di tangan iblis, maka kekuatannya tidak bisa terbendung lagi. Namun jika benda itu berada di tangan Suster Irene, bisa menjadi senjata yang sangat ampuh untuk mengusir iblis. Sama seperti ketika Suster Irene menggunakan darah Kristus untuk mengalahkan Palak di biara Santa Kerta. Dengan cara inilah Suster Irene bisa kembali mengirim Palak ke neraka. Lalu kepala arsip berkata kalau mata itu sekarang berada di sebuah sekolah asrama yang merupakan tempat asrama Sophie dan Maurice berada. Sementara itu di asrama, Maurice, Sophie, dan Kate sedang menikmati malam hari dengan berdansa bersama. Lalu tiba-tiba saja Maurice terjatuh. Kate pun melihat di lehernya terdapat tanda salib terbalik. Mereka langsung kabur secara bersamaan. Secara bersamaan mereka berpapasan dengan Suster Irene. Dengan cepat Suster Irene langsung meminta Sophie dan Kate untuk menjauh dari Maurice. Dan ternyata benar saja si Maurice ini telah dirasuki oleh iblis Palak. Kemudian dia segera menuju ke tempat di mana mata Saint Lucy berada. Suster Irene dan Suster Debra segera menghentikan Maurice. Setelah mereka mengikat Maurice, mereka langsung pergi ke kapel untuk mencari keberadaan mata Saint Lucy. Lalu Sophie teringat dengan mata kambing yang bersinar di kaca. Ketika mereka mencoba untuk menyinari mata kambing itu, sinarnya lantas memantul ke tempat di mana benda suci itu disimpan. Ketika sedang menggali tempat itu, tiba-tiba kambing yang ada di kaca tadi menghilang dan Maurice juga telah lepas dari ikatannya. Lalu di salah satu kamar ada seorang anak terbangun karena mendengar suara langkah kaki. Dan ternyata Suster Debra juga mendengar hal tersebut. Dan ketika dicek, ternyata suara itu berasal dari iblis berwujud kambing.
Dengan cepat, Suster Debra langsung ke atas untuk menyelamatkan anak tersebut. Mereka pun di sini mendapat serangan dari si iblis. Sementara itu, Suster Irene akhirnya mendapatkan mata Saint Lucy. Lalu mereka mendengar suara teriakan. Mereka pun akan menyusul ke arah teriakan itu. Akan tetapi Maurice datang untuk merebut mata tersebut. Pada saat Maurice menyerang Irene, Sophie langsung mengambil mata itu dan langsung kabur dari sana. Sementara Suster Debra dan anak-anak yang lain terus bersembunyi dari kejaran si iblis. Lalu di sana mereka menemukan ventilasi yang menuju ke ruang lain. Dan ternyata ventilasi itu terhubung ke kamar Madame Lauren. Dan tiba-tiba sementara itu Sophie bersembunyi di menara lonceng dan Maurice pun mengetahui keberadaannya. Namun dengan kekuatan mata Saint Lucy, Sophie berhasil kabur. Akibat kekuatan mata dan teriakan Palak membuat menara itu ambruk dan Sophie terjebak di atas sana. Maurice terus berusaha menangkap Sophie, tapi karena kayu tersebut sudah rapuh, akhirnya dia terjatuh. Sementara itu Suster Debra dan anak-anak masih lari dari kejaran si iblis. Sophie pun akhirnya berhasil turun dari sana dan bertemu dengan Suster Irene. Namun tiba-tiba dikira sudah berhasil mengalahkannya, akan tetapi Maurice bangkit dan langsung merebut mata itu dan mendapatkan kekuatannya kembali. Anak-anak yang lain kini bersama dengan Cat. Mereka terus berlari untuk mencari tempat yang aman. Namun si iblis itu berhasil menemukan mereka dan iblis itu pun berusaha masuk ke dalam sana. Sementara itu Suster Irene dan Debra kewalahan melawan Palak yang kini sudah menjadi kuat. Palak pun berhasil menangkap Irene dan membakarnya hidup-hidup. Tapi ajaibnya Irene kebal terhadap api. Dan dari kejadian itu Debra juga berhasil mendapatkan apa yang dia cari, yaitu sebuah keajaiban. Biarpun Palak sudah keluar dari tubuh Maurice, tapi dengan kekuatan barunya Palak masih bisa mengendalikan tubuh Maurice. Dan kebetulan juga tempat mereka yang sekarang adalah tempat penyimpanan anggur. Dan karena kejadian itu banyak tong anggur yang bocor. Suster Irene pun mengajak Debra untuk berdoa bersama dan mengubah air anggur itu menjadi darah Kristus yang membuat si Palak itu terbakar. Hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan Palak dan anak-anak yang lain juga berhasil selamat. Dan Maurice pun berencana akan tinggal bersama Sophie dan Cat di sekolah asrama itu. Akhirnya kehidupan mereka pun kembali seperti semula. Akan tetapi terlihat dari wajah Suster Irene, dia masih merasakan ada hal yang janggal ketika melihat Maurice. Dan ada adegan di akhir ketika itu Edward dan Lauren ditelepon oleh pastor yang bernama Gordon. Dia meminta bantuan ke mereka. Dan film pun selesai. Nah oke guys, mungkin segitu dulu di pembahasan kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di next video.